Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita masing-masing dan kita bisa mengecek handphone kita apakah sudah disilentkan atau dimatikan, agar tidak mengganggu jalannya kebaktian kita pada petang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akan mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita tenangkan diri kita, mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 51 ayat yang ke-6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil benar dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian pertama kita, pujian 223. Pujian 223, aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup untukmu. Tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini.
surga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah menjadi Allah kami yang begitu baik di dalam hidup kami. Engkau telah memberkati hidup kami sepanjang minggu ini, dari bagaimana kami hidup, berjalan, dan kami melakukan segala sesuatu dalam kegiatan kami. Kami bersyukur Bapa, Engkau ada Allah yang berrahmat, yang selalu bersedia mengampuni segala dosa kami. Karena kami yakin dan percaya dalam minggu ini banyak sekali hal yang tidak berkenan di mata-Mu. Untuk itu, sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu, sebelum kami memuji nama-Mu, sebelum kami mendengar sabda-Mu, kami ingin memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, sehingga kebaktian ini tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Kami juga memohon ya Bapa, Engkau yang menolong jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan pada malam hari ini. Dan kiranya Engkau juga persiapkan setiap kami, baik pikiran kami, hati kami, dan segala hal yang ada di dalam diri kami, untuk hanya tertuju hanya kepadamu saja. Saat kami nanti mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong, sehingga kami diberikan konsentrasi dan fokus kami hanya untuk mendengarkan sabda-Mu, dan kami mempunyai tekad untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Bapa untuk semua hal ini, dan kami mengalaskan semua ini hanya ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan murid-muridnya, bahkan kami semua, doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Bacaan pertanggapan pada malam hari ini kita akan lihat dan baca bersama dari Roma pasal yang ketiga.
Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Kita akan baca secara bertanggapan Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, dan nanti di ayat yang ke-7 dan ke-8 kita akan baca secara bersama-sama. Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Saya akan memulai. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada ditulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenar-adilan Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia bersama-sama? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang bukan hanya membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Pujian 198. Pujian 198, Yesus datang. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ya tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ya disebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan.
orang yang disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Amin. Tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang terdapat dalam buletin gereja. Ayat hafalan hari ini dari Roma pasal 3, 10 sampai yang ke-12. Kita akan coba supaya kita bisa menghafal ayat ini. Kita akan menghafal dalam 3 kali. Kita akan coba baca dulu. Pertama, kita mulai. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada ditulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, ayat ini cukup panjang, tapi kita akan coba usaha. Kita ambil waktu sejenak untuk menghafalkannya. Kita coba 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada ditulis, tidak ada benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berguna. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Oke, untuk terakhir kalinya kita akan coba sebisa mungkin tanpa melihat. 1, 2, 3. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada ditulis, tidak ada seorang pun benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Amin. Kita bisa membawa pulang buletin gereja kita dan coba menghafalnya di rumah dan menjadikan ayat ini berkat untuk kita semua. Watak gereja hari ini, tolong diperhatikan jadwal pelayanan untuk minggu depan dan beberapa minggu yang akan datang, sehingga kita semua yang terlibat dalam pelayanan bisa mempersiapkan diri serta berdoa dalam persiapannya. Pada gereja yang pertama, sakramen perjamuan Tuhan akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Diharap saudara-saudari yang sudah dibaptis dewasa atau sudah reafirmasi iman dapat mempersiapkan diri menghadap meja perjamuan Tuhan. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman maupun yang mau masuk menjadi anggota baru diharapkan bisa mengikuti kelas ini. Dan yang terakhir, apakah ada saudara-saudari yang pertama kali hadir di tempat ini? Kami menyambut dengan senang. Jika tidak ada, kita terus berdoa dan kita terus bisa membawa dan mengajak teman-teman, kerabat saudara kita untuk bisa datang berkebat. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan. Yang akan bertugas adalah saudari Elizabeth, dan kita akan menyanyikan pujian 220.
220. Ku tahu yang ku percaya. Tak ku tahu anugerahnya ya berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk jantungku, dan sejak aku percaya diberi jantung baru. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia swat ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari sumber segala berkat yang ada di dalam hidup kami. Kami datang lagi dengan rasa syukur karena Engkau telah membawa dan menghantar kami mengakhiri hari kami di rumah-Mu untuk beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau, dan bahkan mendengarkan sabda-Mu. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau melalui persembahan kami dan bahkan perpuluhan kami. Kiranya Engkau yang berkenan menerimanya dan memakainya untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk melakukan segala pekerjaan-Mu. Dan bahkan kami memohon sesuai janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Bahkan untuk anak-anak kami berdoa semoga Engkau memberkati orang tua mereka yang telah memberikan uang ini untuk dipersembahkan di hadapan-Mu. Dan kami menyerahkan juga bahkan waktu kami selanjutnya saat kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu, baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Kiranya kami semua pulang tidak dengan hati yang kosong, pikiran yang kosong, tapi kami penuh dengan firman-Mu yang kami siap untuk lakukan di dalam kehidupan kami melalui pertolongan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu untuk bersama-sama mendengarkan firman. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita, Pendeta Peter Yoksan, dengan tema orang Yahudi tidak percaya janji Allah. Kepada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita membaca beberapa bagian dari surat Roma. Yang pertama kita membaca pasal 3 ayat 23. 3:23. Kita membaca bersama-sama 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Masih ayat 23, tapi sekarang pasal 6. 6:23. Ayat-ayat ini tolong diingat ya, letaknya di mana dan isinya seperti apa. 6:23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian pasal 11 ayat 1. 11:1. 11:1. 1, 2, 3. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. 12 ayat 1 dan 2. Tapi persembahan hidup kita ganti dengan kata korban hidup ya, bukan persembahan. Roma 12 ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terakhir 16 ayat 1. 16:1. 3, 2, 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat atau gereja di Kengkeria. Ayat 8. 1, 2, 3. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih. Selain Kau memberikan kami firman-Mu, kami juga memiliki firman-Mu yang telah menjelma menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga melalui Tuhan Yesus kami dapat mengenal Engkau, Allah yang sejati, Allah yang roh adanya. Kami telah membaca firman-Mu, persiapkanlah lubuk jantung kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah hadir. Engkau tahu segala pergumulan kehidupan kami semua. Kami mempertaruhkan ke dalam pimpinan Engkau. Kami percaya Engkau akan memberikan kami pertumbuhan rohani. Apapun yang kami perlukan, Engkau akan sediakan untuk kami semua, baik yang anak-anak sampai yang sudah berusia lanjut. Sekarang kami serahkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, kita tadi membaca ya beberapa bagian dari Roma. Roma pasal 3 ayat 23 itu adalah kesimpulannya dari Roma pasal 1, pasal 2, pasal 3. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya,
orang yang berdosa konsekuensinya hanya satu. Allah harus hakimi dan hukum ke dalam neraka. Dan bagaimana jalan keluarnya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pasal 6 ayat 23. Mari kita lihat lagi 6:23, bunyinya adalah merupakan judul ya dari pasal 7 dan 8. Sebab akibat dosa, upah dosa adalah kematian dalam neraka. Itu kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua yang bertolak belakang, tetapi ya anugerah hadiah dari Allah, karunia dari Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita lihat ya, yang pertama orang berdosa harus dilempar ke neraka, tetapi Allah menyediakan keselamatan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kemudian dalam surat Roma ini juga ada pertanyaan tentang orang-orang Israel. Nanti akan kita bahas ya. Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil, dia ditunjuk oleh Allah sebagai rasul, utusan untuk orang yang tak bersunat. Karena rasul-rasul untuk orang-orang Israel yang bersunat sudah Tuhan Yesus tunjuk waktu Yesus berada di muka bumi. Ada 12 rasul, ya, mulai dari Petrus dan kawan-kawan. Nah, Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil, sebagian besar orang yang percaya akan pemberitaannya tentang Yesus itu orang yang tidak bersunat. Ada sebagian orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang campuran seperti Timotius, mamanya Yahudi, bapaknya Yunani. Jadi dia bertanya, kalau demikian mengapa orang Israel banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Makanya judul khotbah pada malam hari ini, orang Yahudi tidak percaya kepada janji Allah. Janji yang mana tuh? 1 Yohanes 2:25. Allah berjanji, puncak dari janji Allah, bahwa Yesus harus jadi manusia. Dan orang Yahudi sebagian besar sampai saat ini pun tidak percaya Yesus orang Nazaret sebagai Mesias. Sampai saat ini loh. Suatu ironi. Makanya dia mengatakan, apakah Allah menolak semua orang Yahudi? Nanti kita akan bahas ya, apa superiornya orang Yahudi. Di Indonesia sekarang sedang diboikot produk Israel. Ya. Di Bitung terjadi kerusuhan. Sudah dengar belum? Yang pro Israel dengan yang pro Hamas. Mereka bentrok. Bahkan timbul korban ya di Bitung, ya, di Manado. Nah, kemudian kalau kita lihat pasal 12 itu sudah merupakan peralihan ya. Pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah ajaran kekristenan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Begitu panjang ya, 11 pasal. Nah, sedangkan pasal 12 ya, tadi kita melihat itu sudah merupakan praktek. Kita bukan hanya belajar, tetapi kita bisa mengajar melalui praktek. Paham ya? Misalnya kalau kita mengajar orang, kamu harus rajin, padahal saya tak rajin. Bisa tidak saya mengajar orang rajin? Tidak mungkin kan? Jadi firman yang disampaikan, diajarkan oleh Rasul Paulus, kemudian dia tunjukkan harus dilaksanakan. Kalau diajarkan tanpa dilaksanakan, itu orang seperti kepalanya besar, tidak melaksanakan, badannya kecil. Di gereja seperti itu loh. Banyak orang ya yang di sekolah Alkitab teologianya sebesar begini, tapi prakteknya nggak ada. Dia mengajar ya kepada orang banyak, tetapi tidak seperti Rasul Paulus. Dia bukan hanya mengajar orang yang percaya, dia pergi kemana-mana mencari jiwa, dan banyak orang percaya. Nah, kalau kita lihat ya pasal 16 yang tadi kita baca, ada yang namanya salam. Nah, salam orang Kristen ya, kalau kita lihat di surat Roma, kiranya anugerah dan damai ya. Anugerah dulu baru shalom. Jadi kita sore hari ini atau malam hari ini mempunyai kesempatan yang baik untuk belajar pasal 3. Nah, dalam pasal 3 kalau kita simak baik-baik, banyak pertanyaan. Banyak apa? Dimulai dengan 2 pertanyaan kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya. Pertanyaan pertama, 1. Jika demikian, apa keunggulan orang Israel?
Nah, kata Yahudi ini sebenarnya mewakili Israel. Kenapa kata Israel berganti dengan Yahudi? Karena pada zaman perpecahan kerajaan yang di selatan hanya ada dua suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Nah, suku Yehuda inilah yang memiliki beberapa raja yang setia kepada Tuhan. Makanya sejak saat itu ya, orang Israel disebut sebagai orang Yahudi. Karena dari suku Yehuda lah nanti akan lahir Tuhan Yesus. Makanya kalau kita dengar kata Yahudi, itu sebenarnya satu suku dari 12 suku, tapi dia dianggap ya sebagai putra sulung. Sebagai putra sulung yang mewakili ya seluruh orang Israel. Nah, pertanyaannya apa keunggulan orang Israel? Nah, kamu tahu nggak ya, di dunia ini ada dua macam manusia yang tidak bisa kamu lawan. Orang Yahudi, umat pilihan Tuhan. Kenapa dipilih? Karena Tuhan membentuk orang Yahudi, dari mereka lahir Yesus. Paham ya? Allah ketika dia mau menyelamatkan manusia, supaya dia tidak bias, dia tidak memilih juru selamat dari orang Tionghoa, dari orang Jawa. Kalau dia memilih orang Tionghoa, orang Jawa nggak mau percaya. Jadi dia memilih satu manusia yang bernama Abram. Dari Abram ini dia ubah namanya menjadi Abraham. Kemudian dia beri putranya bernama Ishak, bukan Ismail. Kemudian dari Ishak lahir juga dua putra. Dia juga pilih Yakub. Yakub diganti nama jadi Israel. Dari Israel lahir 12 suku. Dari 12 suku ini satu sukunya menurunkan Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan kita tidak percaya Yesus. Ya, dia bukan orang Tionghoa, ya, dia bukan orang Jawa. Tuhan sengaja ya membentuk satu bangsa. Dari bangsa inilah kita mendapatkan juru selamat. Nah, pertanyaannya, apa keunggulan orang Israel? Kamu tahu nggak, di dunia ini kalau tidak ada orang Israel secara ya materi ya, kita nggak punya Facebook. Facebook tuh siapa yang bikin? Mark tuh orang apa? Orang Yahudi. Ya. Kalau kamu lihat ya list ya dari orang-orang yang memenangkan Nobel loh, hadiah ilmu pengetahuan yang paling tinggi yang diberikan oleh kerajaan Swedia. Saya pernah ke Stockholm di Swedia. Pemerintah Swedia menempatkan kami tinggal di sebuah hotel yang bernama Grand Hotel Slottsbaden dekat kota Stockholm, di pinggir danau, sangat cantik. Kemudian ya yang punya hotel itu bilang sama kami, di sinilah para panitia menentukan siapa pemenang Nobel untuk tahun berikutnya. Kalau kita lihat list ya, orang Tionghoa pernah memenangkan Nobel loh, tapi bukan orang Tionghoa yang tinggal di Tiongkok loh. Orang Tionghoa yang merantau ya ke barat pernah memenangkan Nobel. Orang Indonesia belum ada satupun. Tapi kalau kamu lihat list itu, begitu banyak orang Yahudi. Kalau secara logika ya, kita nggak mungkin memboikot ya orang Israel, karena penemuan mereka itu termasuk obat-obatan yang ada di dunia ini, mereka yang temukan. Nah, ini pertanyaannya dari Rasul Paulus, apa keunggulan orang Yahudi? Kemudian pertanyaan kedua, apa gunanya sunat? Nah, sunat sudah sering jelaskan bahwa sunat itu adalah tanda, ya, tanda Allah kepada Abraham, bahwa orang Yahudi itu keturunan Abraham. Sunat itu diberikan kepada Abraham sebagai tanda dari Abraham akan lahir Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kelebihan orang Yahudi? Kita tidak bahas secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan ya. Kita bahas di sini secara rohani. Kemudian dijawab ya pertanyaan ini oleh Rasul Paulus. Ayat 2. Jawabannya apa? Banyak sekali. Ya, tadi saya katakan di dunia ini dua kelompok manusia zaman sekarang ya susah ditandingi. Yang pertama orang Yahudi, penemuan mereka tidak bisa ditandingi oleh bangsa yang lain. Yang kedua orang Arab, sama-sama keturunan Abraham. Ya, satu dari Ishak, satu dari Ismail. Orang Arab, mereka punya minyak. Punya apa? Minyak. Ya, jadi mereka kaya sekali karena minyak. Ya, kenapa minyak itu nggak berada di tempat-tempat yang bukan orang Arab? Ternyata ada negara-negara ya yang kebanyakan punya minyak itu orang-orang Arab. Nah, kalau kita lihat di sini untuk orang Yahudi jawabannya banyak sekali.
Nah, di dalam segala hal Paulus itu meng-highlight pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan kata-kata Allah. Jadi Alkitab ini sebelum ada perjanjian baru, semuanya di dalam perjanjian lama yang disebut Tanakh ya, Taurat, kitab Nabi, tulisan-tulisan, itu semua ditulis dalam bahasa orang Israel, bahasa Ibrani. Sedikit saja dalam bahasa Aram. Dan kepada orang Yahudi ini Tuhan berikan janji ya, sebelum Yesus lahir. Jadi Yesus akan lahir di mana, Yesus akan hidup di mana, Yesus akan mati seperti apa, Yesus akan bangkit dan sebagainya. Semuanya dicantumkan dalam kitab Kejadian sampai kitab Malaki loh. Jadi Allah bukan hanya berbicara secara audio ya, tapi dia mengizinkan para nabi. Kamu tahu nggak, semua nabi orang Israel. Nggak ada nabi yang menulis kitab suci yang bukan orang Israel. Semuanya. Musa, ya kan, sampai Malaki, semuanya orang Israel. Ditulis, disalin sampai berabad-abad, sampai Yesus lahir. Semuanya digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Makanya Paulus bilang sama orang-orang yang membaca surat Roma, keunggulan orang Yahudi itu hanya ada satu, mereka punya Alkitab Perjanjian Lama. Kamu tahu nggak? Di dunia ini orang akan melihat kamu. Kamu punya uang nggak? Kamu punya jabatan nggak? Kamu cantik nggak? Kamu ganteng nggak? Di mata Tuhan itu bukan kriterianya. Di mata Tuhan, di dalam otak kamu, di dalam lubuk jantung kamu ada nggak firman Tuhan? Apakah isi otak kamu hanya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu bisnis saja? Firman Tuhannya nggak ada. Itu di mata Tuhan, orang seperti itu kurang berharga. Tetapi kalau kita memiliki firman Tuhan, bukan hanya ya di dalam kitab ini, tapi sudah kita simpan di dalam lubuk jantung kita, itu kita sangat disenangi oleh Tuhan. Nah, orang Yahudi, kenapa mereka superior? Karena mereka punya apa? Firman Tuhan. Ini bagian pertama ya, sudah dijawab. Selanjutnya kalau kita lihat bagian kedua, itu dari ayat 3 sampai ayat 7. Nah, di situ ada kontras ya, perbandingan yang bertolak belakang. Nah, seperti kalau kita melihat warna hitam dengan warna putih, itu kontras sekali ya. Nah, kalau di sini ada kontras antara manusia dengan Allah. Yang dikontraskan itu apa? Yang dikontraskan kalau kita lihat di sini dalam ayat 3, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Ini artinya orang Yahudi mereka tidak setia. Apa kata setia ini muncul pertama ya? Dalam bahasa aslinya sebenarnya itu kata pistis ya. Kata pistis ini bisa diterjemahkan sebagai kata iman atau kata percaya. Tapi di sini diterjemahkan sebagai kata setia. Nah, setia ini artinya begini loh. Tuhan memberikan perjanjian lama. Perjanjian lama itu oleh orang Yahudi dinamakan sebagai kitab Tanakh. Ya, Tanakh ya. Taurat, 5 kitab Musa, kitab para nabi ya, mulai dari kitab Yosua, dan kitab tulisan ya, seperti Mazmur sampai Tawarik. Jadi Alkitab bahasa Ibrani itu ya bukan berakhir dengan kitab Malaki ya. Kitab orang Ibrani berakhir dengan kitab Tawarik. Kitab apa? Nah, Tawarik ya. Waktu diterjemahkan baru ya mereka ganti susunannya, dan orang Kristen menamakan kitab Tanakh mereka sebagai perjanjian lama. Perjanjian apa? Lama. Kemudian ada perjanjian baru. Nah, perjanjian itu kata penting, di mana kalau tidak ada kata perjanjian, kita semua binasa. Mari kita buka ya. Ada 39 kitab, isinya ya, intinya ada di kitab Yeremia 31:31. Ya, dari kata ini kita dapatkan kata setia. Oke? 31:31. Mari kita baca. 31:32 ya sampai 33. Kita baca 3:21. Sesungguhnya
akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku telah menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjiannya kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam jantung mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, orang Israel itu tidak setia memegang janji-janji Allah, sehingga mereka dibubarkan kerajaan mereka. Mereka punya raja, mulai dari Raja Saul sampai raja yang terakhir itu Tuhan copot. Tidak ada lagi kerajaan Israel sampai hari ini. Mereka sekarang memang punya negara, tetapi mereka tidak punya raja. Nah, kita lihat ya, perjanjian yang tidak dapat dipenuhi oleh orang Israel, tetapi dipenuhi oleh wakil mereka yang bernama Yesus. Nah, kita lihat di sini ya, dalam perjamuan kudus seringkali kita membaca yaitu Matius 26. Oke. Matius 26 ayat yang ke-28. Ini yang dinamakan perjanjian baru. Kita baca, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi makanya kita bisa namakan kitab Tanaknya orang Yahudi sebagai perjanjian lama, sedangkan perjanjian baru sudah disahkan oleh Yesus dengan darahnya. Dan kalau kita lihat di sini, orang Israel dikatakan yang pertama tidak setia, tetapi dibandingkan dalam ayat 3, Roma 3:3, Allah itu tetap setia. Kesetiaan manusia tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah. Itu yang pertama ya, perbandingannya, manusia tidak setia, Allah tetap setia. Perbandingan kedua apa? Kata yang kedua di ayat keempat ya. Kemudian dijawab ya, apakah kesetiaan Allah itu dapat dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia? Dijawab dengan sekali-kali tidak. Jadi kata sekali-kali tidak bukan hanya di ayat 4 ya. Lihat di ayat 6 ya, ada ya, muncul sama ya. Sekali-kali tidak. Ini di perjanjian baru, kata sekali-kali tidak paling tidak ada 15 kali dipakai ya oleh Rasul Paulus ya. Sekali-kali tidak itu artinya begini ya, jangan sampai terjadi ya. Penerjemah KJV-nya itu menggunakan ya istilah yang dinamis, yaitu God forbid, Allah melarang. God apa? God forbid. Sekali-kali jangan pernah terjadi. Nah, kalau kita lihat ya, ayat 4 itu ada kontras berikutnya. Pertanyaannya apa? Ya, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Jadi pertama itu setia, kata kedua benar. Nah, kata benar di sini semua manusia adalah pembohong. Jadi manusia tidak setia, Allah setia. Yang kedua, Allah itu benar, manusia pembohong. Nah, kata yang kedua dipakai di sini bukan lagi pistis tapi aletheia. Aletheia ya, kata benar. Nanti ada kata benar yang dipakai di penerjemahan berikutnya, itu bukan benar ya. Ada kata lain ya. Nah, kita lihat di sini, bahkan di sini Rasul Paulus mengutip perjanjian lama dari Mazmur 51. Yang tadi kita baca ya sebagai ayat ya, pembuka. Mari kita lihat di sini ayat Mazmur 51 ayat 6. Sebab ya di sini dikatakan sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada ditulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jikalau engkau dihakimi. Ini kutipan Mazmur 51, bahasa Indonesianya ayat yang ke-6. Ya, jadi kontras yang kedua apa? Allah benar, manusia pembohong. Kontras ketiga apa? Ayat 5. Ya, coba lihat ayat 5 ya. Nah, tetapi jika
ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Jadi kata yang dipakai di atas, ketidakbenaran dan kebenaran, itu tidak sama ya dengan ayat yang keempat. Itu dari kata ya dikaiozune ya, bukan kata benar, tapi tadi dibaca dengan apa? Kata benar adil. Kata adil di sini sebenarnya. Yang pertama itu benar, aletheia, kemudian yang berikutnya adalah adil. Nah, kenapa di sini ada disebut keadilan Allah ya? Ketidakadilan kita menunjukkan keadilan Allah. Tidakkah ya ketidakadilan manusia itu bisa membatalkan ya keadilan Allah? Apa itu adil ya? Nah, orang Yahudi dan orang Roma, mereka itu punya satu istilah untuk karakter bangsa Roma dan Yahudi. Satu kata yang sama ya antara orang Yahudi dan orang Roma, itu adalah kata adil. Nah, kata adil ini ada hubungannya dengan hukum. Ya, orang Roma adalah negara yang punya hukum. Sehingga kalau kita ditanya ya, apakah Indonesia itu negara yang adil atau tidak? Jawabannya gampang loh. Yaitu hukum itu tidak mengenal kamu orang yang punya posisi, tidak posisi. Pokoknya kalau salah pasti akan dihukum. Itulah hukum. Nah, kalau di Indonesia memang ya hukuman dalam hal ya penangkapan pejabat-pejabat yang tertangkap korupsi ya, itu gencar ya. Kalau kita lihat ya di Indonesia ya, yang terlibat korupsi yang bisa ditangkap oleh KPK dan ya ditangkap oleh jaksa dan polisi itu sampai tingkat menteri ya, belum sampai tingkat presiden ya. Kalau di Taiwan itu presiden yang dulu pernah berkuasa itu sekarang di penjara karena dia terbukti korupsi. Setelah dia tidak jadi presiden, dia diadili ya, ketahuan dia korupsi, dan sekarang dia masih berada dalam penjara ya. Itu artinya hukum tidak mengenal ya siapapun orang yang akan dihakimi dan dihukum. Jadi di sini pertanyaan ketiga, manusia tidak adil, Allah itu adil. Nah, kemudian kontras yang berikutnya bukan lagi ya di ayat 6 tapi ayat 7. Nah, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, nah ini sangat menarik ya. Kebenaran Allah dibandingkan dengan ya, di sini bukan lagi dikatakan ya dusta manusia, tapi dustaku. Dia mengarah kepada dirinya sendiri. Ya, dustaku di sini dikatakan semakin melimpah untuk kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Jadi di sini ada kontras dengan tiga kata, yang satu kata terakhir diulang. Kata pertama setia. Ya, apakah orang Israel itu setia? Ternyata mereka tidak. Allah selalu setia ya dengan janjinya. Yang kedua, manusia tidak benar, tapi Allah satu-satunya yang benar. Ya, bahkan tadi ayat hafalan kita bagaimana? Pertanyaannya dalam ayat 10, kutipan dari Mazmur 14. Mari kita baca ya, Mazmur 14. Mazmur 14 kalau kita baca itu tadi yang kita hafal itu sebenarnya adalah Mazmur 14 yang dikutip oleh Rasul Paulus. Kita baca ayat 1 sampai 3 ya, Mazmur 14. Untuk pemimpin biduan, di sini biduan adalah paduan suara ya, nyanyian bersama dari Daud. Orang bebal berkata dalam jantungnya, nah kata tidak ada Allah itu sebenarnya tidak Allah, mereka menolak Allah. Nah, kemudian diuraikan ya, orang yang berdosa itu seperti apa? Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada ya putra-putra manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jawabnya apa? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Jadi ini Paulus ya ulangi bahwa manusia yang dikatakan ya bukan hanya sesat ya, bukan hanya tidak setia, tidak adil ya, manusia tidak benar, tapi di sini dikatakan dia sendiri ya adalah bagaimana?
pembohong. Nah, jadi di sini sifat-sifat Allah dikontraskan dengan sifat-sifat kita. Artinya begini ya, kalau kita bercermin ya, sebenarnya tidak ada yang baik dalam diri kita secara rohani. Jadi dikatakan oleh Alkitab ya, tidak mungkin ya manusia melaksanakan apa yang ditulis ya di dalam Alkitab untuk diselamatkan. Ini tidak mungkin. Makanya nanti ya ke dalam pasal 4 ya, kalau kita sampai di situ, ada satu kesaksian dari tokoh Alkitab yang bernama Abraham, bahwa Abraham itu bukan karena dia berbuat sesuatu maka dia diselamatkan oleh Allah, tetapi dia percaya ya kepada janji Allah, maka dia diselamatkan. Jadi kata yang pertama itu kata percaya. Kata percaya itu sama dengan kata setia yang kita baca di ayat yang ketiga. Nah, jadi di sini kontras ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari ayat 3 sampai ayat 7 itu membandingkan 3 kata yang dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki manusia. Apa saja katanya? Masih kita review. Yang pertama apa? Setia. Setia. Allah itu setia, manusia tidak setia. Setia dalam konteks apa? Dengan janji-janjinya. Yang kedua, Allah itu benar, manusia bukan hanya tidak benar yo, pembohong. Yang ketiga, Allah itu adil, manusia tidak adil. Apa itu adil? Adil itu adalah hukum yang dijalankan 100%. Itu artinya adil ya. Dalam bahasa Indonesia itu adil. Nah, bahasa hukumnya itu adalah zadik. Nah, dari kata zadik kita mendapatkan kata sidik ya, penyidikan ya, kalau ada kasus hukum ya, dari penelitian ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu artinya sudah ada bukti bahwa orang yang diselidiki itu ada kesalahannya ya, sudah dinaikkan jadi penyidikan. Dari kata sidik ya kita dapatkan ya kata apa ya, zadik ya, dari sadik kita dapatkan sidik. Nah, kata zadik itu adalah kata yang dipakai dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, ya, kata adil itu adalah kata yang berhubungan dengan firman Allah dan juga sifat Allah. Nah, dalam bahasa Yunani waktu Paulus ya dipimpin Roh Kudus menulis ya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, bukan lagi kata sidik, sadik, tapi dipakai kata apa? Dikaiozune. Kata apa? Apa tuh dikaiozune? Karena ini penting loh. Nah, kalau kita membaca ya kata dikaiozune itu adalah satu peristiwa hakim di pengadilan, di mana hakim waktu dia mengetok palu menyatakan terdakwa bersalah tidak bersalah, itu kata yang dipakai adalah dikaiozune, adil. Nah, sedangkan di sini dalam kitab Roma ya, kalau kita lihat ya bahwa kata adil itu diulang-ulang loh. Bahkan coba kita lihat di pasal 1 ya. Nah, kata adil itu bukan hanya ya kita dapatkan ya di dalam pasal 3, tapi sudah disebut di pasal 1 ayat 17. Mari kita baca. Ya, di sini bukan kata benar ya, tapi diganti dengan adil ya. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata keadilan Allah. Nah, ini bukan kata benar ya. Dikaiozune, sadik, yang bertolak dari iman, percaya dan memimpin kepada iman, sebab ada ditulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kata adil di sini adalah betul-betul satu kata yang dipakai di pengadilan. Makanya waktu kita belajar pasal 3 ayat 1 sampai 8 ya, ada kata-kata yang dikontraskan, setia, benar, dan adil. 3 kata, jangan lupa ya. Setia ya, Allah setia dengan janjinya walaupun manusia tidak setia. Yang kedua, benar, Allah itu benar, dia tidak pernah berbohong, semua kata-katanya tepat. Dan manusia bagaimana? Kata kita bisa salah, atau kita berkata benar tapi tidak kita jalankan, yaitu bohong. Yang ketiga,
Apa itu adil? Adil adalah di pengadilan untuk memeriksa semua manusia, apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya satu, ya, tidak ada manusia bisa diselamatkan dengan menjalankan hukum Taurat. Nah, makanya pertanyaan yang berikutnya, ya, kalau kita lihat ya di dalam ayat yang ke-7, ya, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku makin berlimpah untuk kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Nah, jadi di sini ada kata dihakimi, karena kata adil ada hubungannya dengan kata hakim, lagi sebagai orang berdosa. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, poin ketiga di ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul darinya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jadi begini, ada orang mengatakan, wah, orang Kristen itu enak ya, kalau berbuat dosa tinggal minta ampun, Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita, ya kan? Enak. Nah, ini membuat orang mengatakan, kalau begitu setelah kamu percaya Yesus, ya kita dapatkan ya lisensi sudah selamat. Tidak apa-apa kalau kita berbuat dosa. Ya, saya tidak hidup sesuai firman Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi ini dibantah ya oleh Rasul Paulus. Ya, kita sudah diselamatkan. Memang keselamatan kita tidak akan hilang. Begitu kamu percaya Yesus, selama-lamanya kamu akan selamat. Tetapi itu bukan berarti kita punya surat lisensi untuk berbuat dosa. Ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik, sampai seorang hamba Tuhan di Tiongkok, dia dipimpin Tuhan melayani di satu daerah, sehingga waktu ya dia melayani di satu daerah itu, dia mendapatkan sesuatu peristiwa sehingga dia bisa bersaksi, walaupun kita orang Kristen, kita setiap kali berdosa, kita minta ampun kepada Yesus, darah Yesus pasti bisa menghapus dosa kita. Makanya dalam doa Bapa kami kan, selalu kita tiap hari berdoa doa Bapa kami, dan kita mengatakan, ampunilah kesalahan kami, hutang kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu artinya setiap kita berdoa, kita minta ampun dosa kita, karena Allah itu kudus, kita orang berdosa. Tidak mungkin ya kita datang kepada Allah yang kudus, kita menganggap diri kita sudah kudus. Kita minta ampun atas dosa. Jadi ada seorang hamba Tuhan, ini kesaksian sungguh-sungguh terjadi, namanya Wang Pingtao. Dia terkenal sekali ya, seperti John Sung. Nah, dia adalah seorang yang memelihara brewok. Brewok artinya dia berasal dari ya suku orang Tionghoa yang punya kumis. Nah, dia pergi ke satu tempat melayani, berkhotbah. Sampai di tempat itu, orang di sana menganggap tidak sopan kalau memelihara kumis, ya kan? Jadi sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, melayani di tempat itu, tentu saja dia bagaimana? Mau mencukur kumisnya. Tetapi dia kan tidak biasa bercukur, dipinjamkan oleh tuan rumah pisau cukur. Dulu nggak ada cukur listrik ya, yang aman kan? Dulu cukur apa? Yang tajam, bukan silet yang aman. Begitu dia cukur-cukur, karena dia tidak biasa cukur, apa yang terjadi? Luka. Jadi begitu luka, berdarah, tuan rumahnya lihat, wah bahaya kalau gitu. Terus tuan rumah kasih dia obat, ini loh obatnya. Begitu disalep, wah sembuh. Nah, dari situ dia dapatkan ilustrasi. Kalau kita berdosa, darah Yesus pasti bisa mengampuni dosa kita. Apakah kita mau seperti kita bercukur? Obatnya manjur, nggak apa-apa, cukur, lukain sini. Kan sakit kan? Walaupun obatnya manjur, kita nggak mau. Bagaimana? Melukai diri kita, walaupun ada obat yang bisa menyembuhkan luka kita. Dia katakan begini, kita memang ya setiap berdosa, apapun dosanya, kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kita. Tapi dosa itu apa? Sakit. Nggak mungkin ya kita punya salep yang bagus, oh nggak apa-apa, cukur sembarang aja, luka 10 kali nggak apa-apa, ada salepnya. Ya, orang Kristen, kalau kamu sudah sungguh percaya Yesus, saya percaya kalau kita berbuat salah,
pasti rasanya apa? Sakit. Jadi di sini memberikan kita pelajaran. Bukan hanya Rasul Paulus mengatakan, kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu menganggap ya dengan berbuat dosa, kamu akan membuat ya lebih besar rahmat Allah, itu adalah salah, pantas dihukum. Karena begini ya, orang yang sudah percaya menganggap seperti itu. Tetapi ada orang yang belum percaya, mereka menganggap kalau sudah mati semua nggak ada lagi. Kalau berdosa ya nggak apa-apa, karena sudah mati habis perkara. Tidak seperti itu ya. Pandangan yang salah di dunia ini adalah orang tidak percaya bahwa dosa tidak akan diadili oleh Allah. Tetapi dikatakan oleh kitab Ibrani bahwa setiap orang punya satu ketentuan, kita satu kali mati tapi setelah itu dihakimi. Jadi malam ini kita sudah belajar 3 hal ya. Yang pertama, ayat 1 dan 2 itu pertanyaan yang sudah dijawab sendiri oleh Rasul Paulus. Apa keunggulan orang Israel dan apa untungnya sunat? Jawabnya hanya satu. Kepada orang Israel sudah diberikan, yaitu kitab suci perjanjian lama. Tetapi sayang sekali ya, mereka tidak percaya penggenapan kitab suci perjanjian lama dalam diri Yesus yang dilanjut dengan perjanjian baru. Kalau mereka hanya percaya perjanjian lama, orang Yahudi itu tidak bisa diselamatkan. Makanya sekarang sedang terjadi perang kan di Palestina, dan setiap peperangan di Palestina itu akan melibatkan ya superpower dunia, dan tidak ada orang yang bisa mendamaikan mereka sampai nanti Yesus datang kedua kali. Kita diangkat, dan di bumi ini ada seorang yang bernama Antikristus yang akan mendamaikan semua agama, semua bangsa. Karena sudah Tuhan izinkan ya. Antikristus pernah saya katakan, kenapa dia hebat sekali? Karena dia adalah manusia tetapi dirasuki iblis 24 jam. Nah, kita melihat di Kalimantan banyak orang dirasuki oleh iblis ya, punya kemampuan superpower. Tapi orang ini bukan hanya dirasuki iblis 1-2 jam, tapi dirasuki sepanjang hidupnya. Jadi dia orang yang paling jenius, orang yang paling jahat, orang yang nanti paling banyak membunuh orang Yahudi. Ingat ya, dia diizinkan loh menjadi Kristus palsu, mendamaikan seluruh dunia, menawarkan damai semu 3,5 tahun. Ya, orang Kristen di mana? Sudah diangkat, nggak ada lagi orang yang percaya Yesus yang belum bersunat, yang tidak bersunat, semua sudah diangkat. Paham ya? Tidak ada lagi di sini. Nanti ya, Antikristus itu akan mengizinkan loh orang Yahudi membangun bait Allah loh di Yerusalem. Dan waktu selesai bangun bait Allah, dia meniadakan semua agama. Dan dia mengatakan, saya adalah Kristus, saya adalah Tuhan, semua manusia sembahlah saya. Semua agama tidak ada lagi. Dia menjadi Kristus yang disembah loh, tapi Kristus palsu. Nah, mulai saat itu Tuhan akan timpakan tulah ke bumi ini selama 3,5 tahun sampai separuh manusia mati. Paham ya? Jadi orang Israel itulah nanti menjadi saksi yang ada di akhir zaman 7 tahun terakhir. Ya, orang Kristen sudah tak ada lagi. Nah, kamu dan saya, kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, sudah diangkat. Tapi kalau kamu sekarang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kamu ditinggal loh. Kalau saat itu kamu betul-betul mau percaya Yesus, kamu harus mati. Nggak bisa ya percaya dan aman seperti zaman sekarang. Harus bayar dengan nyawa. Karena kalau tidak ada tanda 666, nggak boleh beli, nggak boleh jual. Paham ya? Sekarang pertanyaannya, sudah belum kamu percaya Yesus? Sungguh-sungguh belum? Karena Yesus segera datang loh. Begitu dia datang, dia akan angkat kita ke angkasa. Yang belum percaya, tinggal. Kalau mau percaya saat itu, bagaimana? Mati. Nggak main-main ya. Jadi pertanyaan di situ kan dijawab ya. Apa keunggulan orang Israel? Ada firman, tapi firman mereka tak lengkap. Tidak ada perjanjian baru. Tidak ada Matius sampai Wahyu. Nah, kemudian bagian kedua, Paulus mengatakan 3 sifat Allah yang dibandingkan dengan sifat manusia. Apa sifat Allah? Setia. Yang kedua, benar. Yang ketiga,
adil, ya. Sadik menjadi dikaiosun. Itu peristiwa di pengadilan waktu hakim ketok palu menyatakan terdakwa tidak bersalah. Kamu tahu nggak, waktu seorang hamba Tuhan di penjara gara-gara dia berpindah dari agama sebelah ke agama Kristen, dia bersaksi di penjara itu. Dia sering mendengar, ya, kalau orang pulang dari pengadilan dia syul-syul, wah, berarti apa? Bebas, apa? Kalau di rutan situ, ya, kalau dia syul-syul artinya apa? Bebas dia. Tapi kalau dia pulang kepalanya tertunduk begini, wah, hukumannya berat. Ya, kamu tahu, ya, kita sudah diadili dosa kita. Di mana tuh? Di atas salibnya Yesus. Yesus, ya, menanggung segala dosa kita, sehingga darahnya menghapus semua dosa kita, sehingga kita yang percaya Yesus, ya, nanti, ya, waktu kita mati nggak ada lagi dosa satu pun menempel sama kita loh. Sekarang dosa masih bisa menempel sama saya, ya, ada nafsu kita, ada perbuatan jahat kita, tapi begitu kita terpisah, ya, tubuh kita dengan, ya, roh kita itu selama-lamanya nggak bisa berbuat dosa lagi. Nanti waktu bangkit juga diberi tubuh yang baru, nggak bisa berdosa lagi. Paham, ya? Artinya dosa kita sudah selesai, diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Makanya waktu Allah menghakimi orang yang percaya Yesus, dia ketok palu. Kau tidak ada salah. Kenapa? Karena dosamu sudah dihapus. Makanya di sini ada kata apa? Adil. Adil. Kenapa adil? Karena dosa kita sudah dihukum dalam diri Yesus. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah kita sudah percaya Yesus boleh sembarangan berbuat dosa? Dosa apapun kan akan diampuni, kan? Yang sudah percaya nggak baca Alkitab, dosa nggak? Jawab sendiri, ya. Sudah percaya Yesus nggak berdoa, dosa nggak? Sudah percaya Yesus nggak kebaktian, dosa nggak? Oh, nggak apa-apa sih, begitu saya datang minta ampun, diampuni, ya, luka lah, sayatlah sendiri, ambil salep tempel. Nggak begitu. Kalau kita sungguh percaya Yesus, kita nggak mau menyakiti diri dan tidak mau menyakiti Roh Kudus. Ya, begitu kamu berdosa, siapa yang sakit? Bukan kamu sendiri juga. Roh Kudus dia berduka loh kalau kita berdosa. Jadi kita sudah belajar tentang Israel, tentang sifat Allah yang setia, yang benar, dan yang adil. Kita tak setia, kita, ya, tidak benar, kita tidak adil, tetapi kita diselamatkan melalui kesetiaan Yesus, ya, kebenaran Yesus dan keadilan Yesus. Dan pertanyaannya, kalau kita sudah percaya Yesus, jangan buat itu menjadi lisensi kita berbuat dosa. Ya, kita berdoa, ya. Memang kita tidak mungkin tidak jatuh dalam dosa, tapi kita berusaha tidak berdosa. Itu karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Kiranya Engkau menolong kami menjadi manusia yang sungguh-sungguh memiliki kesetiaan, kebenaran, dan keadilan yang berasal dari Engkau. Tolonglah kami semua supaya kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita akhiri kebaktian dengan berdiri. Pujian terakhir 322. Ke tempat lebih tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu,
ke tempat yang lebih tinggi. Jantungku takut dan gentar, dunia ini kan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung sorga yang menyenangkan jantungku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah mewakili kami menjalankan seluruh perintah-Mu, bahkan mati untuk kami di atas kayu salib. Sehingga dalam pengadilan-Mu kami dinyatakan oleh Tuhan Yesus, karena kami percaya kepadanya bahwa kami adalah orang yang sudah diampuni semua dosa kami. Ya Bapa, kiranya firman-Mu menguatkan kami semua untuk menapaki perjalanan kehidupan kami di waktu-waktu akan datang, untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sebentar lagi akan terjadi. Tolonglah kami semua ya Bapa, mulai dari yang kecil sampai yang besar, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus, mentaati kebenaran Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya akan janji-Mu dalam firman-Mu, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih-Mu, bahkan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu